Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Generasi Optimal Channel. Setiap zaman melahirkan sebuah generasi, setiap generasi ada zamannya. Kali ini saya ingin podcast terkait tentang sebuah kebutuhan pendidikan untuk anak-anak dan khusus. Kebetulan saya orang tua ABK dan hari ini di studio juga ada orang tua ABK, tapi istri saya sendiri. Kita akan membahas ya Maya tentang anak kita ya. Karena kebutuhan pendidikan itu sangat penting sekali nih, khususnya pendidikan yang formal ya. Karena dengan adopsi pendidikan itu sangat penting untuk pertumbuhan anak juga, dan berdasarkan undang-undang juga terkait dengan hak sebagai warga negara juga ditandem tuh bahwa setiap warga negara wajib mendapatkan sebuah pendidikan yang layak gitu ya. Nah, kita hari ini mau bahas tentang pendidikan selama 15 menit ke depan nih. Karena saya sangat perlu juga nih sebagai orang tua dengan anak kebutuhan khusus nih atau autis ya. Hari ini tamu saya nih istri saya sendiri, namanya Siska Herlianti. Kenalin dong. Ya. Hai, saya Siska. Siska ya. Saya Siska. Ya, kita nih punya 2 anak kebutuhan khusus nih. Waktu itu perasaan kamu tuh gimana waktu pertama diagnosa autis tuh, dua-duanya lagi ya? Gimana perasaan kamu tuh? Ya, pertama-tama sih nggak nyangka aja gitu kalau ternyata diagnosis dari dokter itu anak yang pertama itu autis gitu. Setelah 3 tahun gitu baru tahu. Kan kadang-kadang selama ini orang bilang kalau anak laki-laki telat bicara itu wajar karena dia tidak seperti wanita yang cepat gitu. Makanya setelah 3 tahun kok ini kayaknya nggak ada perubahan. Akhirnya periksa ke dokter, terus dia ke dokter anak sama sudah diperiksa ya? Sama di satu dokter 2 psikolog. 2 psikolog ya. Wah, jadi luar biasa. Waktu itu memang kakak dan ada itu memang kita periksa ya. Pertama kan itu dulu, Abid dulu. Pas sudah 1 tahun kurang baru nongol adiknya. Adiknya juga dia sih umur berapa ya, karena 1 tahun itu masih ngoceh-ngoceh, pas diperiksa ternyata dia speak delay ya. Apa sih tipe autisnya mah si kakak? Kalau kata psikolog, kata pertama yang ditanya sama psikolognya adalah sama psikolog dan dokter, apakah waktu Abid nangis itu ada pergerakan kayak misalnya tangan begini-gini gitu kan? Nah itu memang ada di Abid, dan dulu saya nggak tahu, pikir saya seperti itu tuh wajar. Kalau nangis tuh dia emosi kan, nangisnya begini-gini gitu kan. Lucu ternyata, ya nangis. Ternyata itu salah satu tandanya. Terus dia lalu apa lagi? Dia fokus hanya satu titik gitu. Jadi ketika dia lagi bermain apapun, terus tiba-tiba mainannya diambil, dia marah gitu. Jadi dia kalau memegang sesuatu tuh kayaknya dia marah gitu. Kalau mau beli atau nggak membeli mainan itu dia periksanya tuh sampai mendetail, sampai misalnya mobil tuh dilihat tuh sampai ban-bannya dibalik-balikin begitu. Sampai detail ya. Sampai detail, dan ketika dia pas dilihat ada kurangnya atau bannya misalnya ada cacat sedikit aja, dia langsung marah gitu kan. Marah ya. Marah, langsung dilempar itu, dia minta tuker, minta balik ke toko itu lagi untuk beli lagi. Artinya dia tuh punya punya konsep yang detail gitu ya. Iya, jadi tuh detail. Dia tuh maunya kayaknya apa-apa tuh harus yang serba sempurna. Sempurna ya. Ya, jadi nggak boleh ada yang lecet. Jadi kita bersyukur juga nih kalau punya anak yang autis itu sebenarnya bukan kekurangannya Maya. Bukan. Arti kelebihan. Tuhan tuh udah mencetak anak itu, artinya bukan menjadi kekurangan, tetapi kelebihan, dan kekurangan juga nggak baik, kelebihan juga nggak baik dampaknya ya. Luar biasa. Oke, nanti kita akan kembali lagi. Kita akan ikuti dulu spot yang satu ini. Tiap zaman melahirkan sebuah generasi. Tiap generasi ada zamannya. Generasi Optimal. Oke, kembali lagi di channel Generasi Optimal. Setiap zaman melahirkan generasi, setiap generasi ada zamannya. Tadi mamanya Abid ya, dan Atala itu, dan istri saya juga sih. Dan kita ini
ya kita bersyukur sih berdua mendapatkan sebuah anak ya. Mungkin saya berdua ini adalah pilihan ya, pilihan yang dari atas dititipkan dengan anak dengan kebutuhan khusus. Jadi kalau ada orang tua diberikan seperti saya, jangan ini ya Maya. Jangan supaya diterima aja. Diterima itu udah pilihan. Iya, kan tidak semua orang dapat anak spesial. Iya, itu anak spesial. Jadi jangan sangka anak spesial itu membawa hal yang berkah juga ya. Memang kelebihan anak spesial tuh semua serba ekstra, Iya. tenaganya kuat, emosinya tinggi, apalagi ya, pokoknya semua serba ekstra, sabarnya harus ekstra. Oh iya Ma, yang tadi yang Mama sempat ngomong perilaku Abid ya, tanda-tanda autis itu sampai tangan ngeplek-keplek. Kalau aku lihat di rumah atau dalam kehidupan sehari-hari ya, yang satu orangnya infraktif ya, mau lari, wah, mundar-mandir kayak apa ya, kayak radio kontrol ya. Yang satu diam fokus dengan sebuah kehidupan atau dunianya sendiri. Gimana kamu melihatnya itu tuh di awal tuh? Bagaimana kamu mengasuh mereka tuh? Saya juga ngasuh juga, tapi nggak penuh kayak seperti kamu gitu. Gimana kamu melihatnya itu untuk memperbaiki perilakunya dia tuh? Ya kalau anak kayak gitu kan nggak bisa cepet, harus bertahap. Bertahap ya. Bertahap. Dari dia tuh kadang-kadang dia sukanya di mana. Karena kan setiap anak beda-beda. Yang satu aktif, mungkin dia yang satu sukanya kalau Abid kan sukanya dia kayak bikin video. Padahal nggak diajarin ya? Tidak diajarin, sama dia suka nonton berita. Berita ya, Anyus dari semua program TV dia suka cuman New TV, tapi dia hafal. Dia cara belajar dia kadang-kadang dia melihat dengan cara mendengar. Paling melihat cuman sebentar dilihat, habis itu matanya ntar kemana-mana. Tuh, terus anak-anak kayak gitu kan kadang-kadang dia mau mengeluarkan satu pendapat ketika dia benar-benar pengen ingin gitu. Jadi kakak jadi pengen banget ke Anyus ya? Pengen. Iya. Saya sudah email tapi belum ada jawaban. Ya mudah-mudahan ditonton nih sama Anyus TV ya, karena kakaknya dari usia 3 tahun ya. Iya. Sekarang udah 7 tahun. TV-nya channelnya kelihatan nggak ganti-ganti ya. Enggak. Anyus terus ya, hingga sampai YouTube. Ganti-ganti beberapa TV, cuman dia kalau berita itu dia sukanya nontonnya news. Kan Abi tuh ngomongnya tidak jelas. Jadi New TV itu dibilang Ayus. Komunikasinya dia dua arah tuh agak susah. ABC itu membacanya ABC. ABC itu kan kadang-kadang. bahasa Inggris tuh ya. Itu benar. Iya. Cuman dia ya itu tergantung mood gitu. Iya. Terus dia itu karena suka ngeliat berita di TV, di benak dia mungkin tuh orang tuh ngomong sendiri gitu. Jadi dia tidak bisa nggak ngelihat ternyata di TV itu di lingkungan dia tuh ada orang-orang yang bikin dia video. Jadi pikir Abid kan dia ngomong sendiri, jadi setiap hari dia ngomongnya jadi dia melakukan apa yang seperti di TV, karena anak autis itu kalau Abid kan belajarnya dengan cara melihat sama mendengar tuh. Kalau Abid itu HD ya, kalau Tala itu HDD ya. Jadi Tala speak delay ya. Jadi bermacam-macam autis ya. Autis itu bermacam-macam. Kalau Abid kan mungkin kalau Abid tuh untuk melukai orang lain kecuali dia tidak diganggu. Iya. Kalau dia diganggu dia mungkin akan melukai. Dia sih belum pernah sih. Kalau sama adiknya berantem, cuman kalau sama orang lain dia tipe orang yang apa-apa diambil dia diem. Oh iya, bukan saya dengar sih. Saya kan orang tuanya juga. Apa ya? Kakak kan pernah sekolah nih. Setahun nih. Saya juga agak kecewa juga nih dengan pihak sekolah di awal pendaftaran ya, kakak kan diterima nih. Nangis nih ceritanya. Nggak usah nangis tuh. Ini buat motivasi orang lain. Ini sebuah cobaan. Kakak nih dalam setahun saya lihat di awal kan saya ketika mendaftar kan sekolah itu terima kan. Ya kalau kamu mau nangis aja lah. Ya kok tiba-tiba kakak
secara halus kali dikeluarkan atau gimana, atau keberatan gurunya gimana? Ya Abid kan anak autis ya, mungkin sekolahnya itu kan memang khusus, cuma kan saya tidak mau. Saya nggak mau ibunya Abid tuh sekolahnya bersama teman-teman bersama teman-teman yang seperti dia gitu. Jadi saya memang cari sekolah Abid itu yang bisa membaur sama bersama yang lain, biar dia ketika nanti dia besar itu keluar itu bisa sama, tidak kaget lagi. Jadi waktu di sekolah emang dia tiap pagi itu, saya nggak tahu kenapa tiap pagi itu dia pasti marah. Marah dalam arti itu kayak biasa kan dia kan apa yang dia tidak mau dia suka gitu berontak, tapi itu hanya paling 5 atau 10 menit saja, habis itu sudah gitu kan. Dan itu setiap hari. Ya, mungkin ada hal yang nggak nyaman kali di sekolah, sehingga dia mungkin pas hari bukan berontak ya, tapi protes mungkin itu. Jadi Abid saya tidak tahu kenapa dia di sekolah begitu, tapi ketika dia pergi terapi dia semangat banget itu. Iya. Ketika saya bertanya dengan terapisnya, mungkin ya ada yang membuat dia tidak nyaman gitu. Dan waktu saya nunggu sehari itu, mungkin ada dari teman-temannya yang bilang, Mama Abid kok aneh ya? Abid kok aneh ya? Dia bilang gitu kan. Oh enggak, Abid enggak, cuman dia memang tidak ada suaranya. Mungkin saya tidak tahu Abid itu bisa mengerti atau tidak, cuman ketika teman-teman di situ pada berbicara seperti itu di depan Abid, ya besoknya dia seperti itu lagi gitu kan. Tidak mau masuk kelas, dan itu hampir setiap hari. Tapi besok setelah masuk kelas berapa 10 menit udah dia bisa belajar, cuman memang dia kan seperti ada anak kayak gitu kan, seperti ada dunia sendiri, jadi agak menyendiri gitu. Nanti beberapa hari baru dia bisa sama teman-temannya membaur gitu. Cuman setiap pagi memang seperti itu, mungkin itu yang dilihat sama kepala sekolahnya gitu kan. Jadi dia ketika ada rutinitas ngajar mengajar, dia agak protes ya, karena ada hal yang menurut Abid itu kurang nyaman di situ. Iya. Ya. Jadi Abid sekarang udah tidak sekolah lagi ya? Tidak. Iya. Jadi dengan alasan dia di sekolah seperti itu dan gurunya itu hanya mengajar sendiri, dia 30 menit setiap hari. Kalau dan saya untuk menyekolahkan Abid di sekolah inklusif itu ya memang tidak sanggup, karena dompet saya tidak mencukupi. Ya, karena mahal sekali ya. Mahal gitu ya. Karena biaya per bulan itu lebih besar daripada gaji saya per bulan. Subhanallah. Ya memang di Indonesia ini belum ada sebuah pendidikan khusus ya, inklusi. Walau ada kebijakan tentang pendidikan inklusi ya yang ditunjuk sama pemerintah, tapi di sekolah khususnya sekolah reguler ya, kuotanya terbatas. Kuotanya terbatas dengan kuota jumlah anak-anak kebutuhan khusus itu banyak gitu sekali. Jadi dari sumber data Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan itu ada 2,4 juta itu anak kebutuhan khusus. Jadi ada beberapa hasil riset dan penelitian yang dilakukan beberapa universitas, dalam setiap tahun ada 500 anak yang memiliki gejala autis itu ya. Artinya kalau dikalikan 10 tahun itu berapa jumlahnya, besar sekali di Indonesia nih. Dan kita nggak perlu kereta cepat nih, tidak perlu jalan tol, tetapi ada sarana pendidikan dan yang akses pendidikan yang bisa diakses sama seperti kita ini nih. Dan kalau bayar pendidikan 1 bulan 40 juta gimana bayar? Sekali masuk itu sekitar 40 sampai 60 juta ya, 60 juta, karena penyelenggaraan pendidikan pihak swasta ya, kan pemerintah belum ada ya yang menanganin itu. Di situ kadang-kadang di sekolah memang menerima anak kayak gitu, cuman kita dari pihak kita harus bawa pendamping, teacher. Dan kurikulumnya juga belum ada. Iya. Jadi seakan-akan waktu itu aku juga pernah melakukan riset nih di Jawa Barat itu ya. Jadi seakan-akan anak ABK itu hanya datang, pulang dan datang, tidak ada kualitas di situ. Tapi dia hafal doa-doa. Iya, tapi hafal doa-doa tanpa diajarin. Nah ini menjadi sebuah tantangan nih nanti ke depan.
siapapun pemimpinnya nih, saya berharap nanti ada sebuah akses pendidikan yang khusus, yang khusus atau pendidikan inklusi ya Maya. Iya, misalnya kayak di sekolah negeri kan memang ada ya kayak di SD, di TK, tapi kan tidak ada guru pendamping dan kita harus bawa sendiri. Sedangkan kalau bagi orang yang mampu itu kan nggak masalah, cuman kan bagi orang-orang yang pendapatannya pas-pasan itu kan susah gitu, sulit. Terus nanti dari mereka kan ada bulian dari anak-anak. Yang gitu menengah kan juga sulit tuh kalau dengan budget segitu ya. Tiap zaman melahirkan sebuah generasi. Tiap generasi ada zamannya. Generasi optimal. Oke, kembali lagi di channel Generasi Optimal. Setiap zaman melahirkan sebuah generasi, setiap generasi ada zamannya. Sebenarnya kita diskusikan ini sebuah kebutuhan pendidikan ya. Jadi harapannya ya ABIT itu ditaruh di sekolah reguler dengan harapan bisa berbaur ya. Iya. Ya, jadi konteksnya masalahnya ABIT kan ABIT bersosialisasi ya. Sebetulnya kan sama seperti anak yang lain, anak normal. Punya hak sama pendidikan sama, cuman kan karena dia autis, punya dunia sendiri, butuh dampingan. Jangan salah Mbak, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ada itu Mbak, dicatatkan situ hak dalam mendapatkan sebuah akses pendidikan, perlindungan itu ada. Seharusnya negara hadir itu, melihat itu. Saya berharap negara ini mau hadir untuk memfasilitasi pendidikan ya untuk anak-anak kebutuhan khusus. Bukan adalah bagaimana negara hadir untuk memfasilitasi warganya dalam mendapatkan akses sebuah pendidikan. Itu yang terpenting. Pendidikan dampingan. Kalau pasti di setiap sekolah pasti mereka nerima anak kayak gitu. Jadi kebutuhan anak autis itu banyak sekali ya, universal ya. Sebetulnya sama kayak tempat terapi itu kan biayanya lumayan gitu. Iya. Kadang buat orang yang ini berapa sekali terapi dalam 1 jam? 1 jam tuh ada yang 600, tergantung ini ada 660, 150, 1 jam ya. Subhanallah. Kan anak kayak gitu kan mesti diterapi, kalau tidak kan kesian gitu kan. Iya, memang ada. Jadi kalau bisa pemerintah emang ada sih di setiap perubahannya banyak ya. Ada di setiap di rumah sakit memang ada. Cuman ada anak yang tidak bukannya ini ya, di rumah sakit ada. Cuman mereka kan kadang-kadang terbatas dan hanya 30 menit. 1 jam saja sebetulnya kurang gitu kan. Tapi ada loh Mbak yang kemarin yang kita di dalam kelas tuh ya, keluarga family autis itu dalam 1 bulan apa 1 hari ya, 1 bulan 20 juta ya. Dia mampu 40 jam ya, artinya merubah proses itu memang nggak gampang. Gampang, butuh biaya. Butuh biaya anak-anak kayak gitu. Apa harapan Mama nih ini sebagai closing statement untuk pemerintah dan keluarga autis? Jangan sedih dong. udah kebal. Apa harapan kamu nih Ma untuk ya penonton Generasi Optimal? Mungkin ada yang bisa pendidikan biar mereka dapat diterima gitu kan. Memang di setiap sekolah itu ada yang nerima, cuman kan kuota hanya terbatas. Kadang mereka menerima tapi tidak ada dampingan, jadi masuk kelas tanpa dampingan. Nah kalau bisa sih pemerintah menyediakan kayak guru pendamping ya itu. Guru pendamping dulu lah, nggak usah kurikulum ya. Iya, guru pendamping.